wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan pengertian kewarganegaraan dan contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kewarganegaraan adalah status hukum yang menghubungkan antara individu dan negaranya. Status ini mencakup hak dan kewajiban berdasarkan yang pertama, kesamaan budaya, yang kedua bahasa, dan yang ketiga kesadaran nasional. Kewarganegaraan sudah diatur oleh pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 26 ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ialah warga negara yang memiliki hakiki, yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Asas terbagi menjadi 4, yaitu asas iusoli, sanguinis, ganda terbatas, dan tunggal. Terima kasih. Yang pertama ada ius sanguinis. Ius sanguinis dapat kita dapatkan dari garis keturunan. Misal ada orang Indonesia dinikahkan dengan orang asing, maka kewarganegaraannya akan tetap Indonesia. Yang kedua adalah ius sonat. Contohnya, jika kita dilahirkan di Indonesia, maka otomatis kewarganegaraan kita adalah Indonesia. Lalu yang ketiga ada ius tunggal. Ius tunggal itu dapat diartikan kita mendapatkan kewarganegaraan hanya satu, yaitu bisa dipilih dari Indonesia ataupun luar Indonesia. Intinya kita hanya dapat satu. Lalu yang terakhir ada ius ganda terbatas. Ius ganda terbatas kita dapatkan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur oleh undang-undang. Seseorang dengan keanggotaan kewarganegaraan disebut warga negara. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Antara lain, karena adanya kelahiran, kewarganegaraan, dan adanya permohonan. Halo guys, kali ini aku lagi sama siapa? Samir, Dari prodi mana kak? dari logistik. Oke, jadi aku mau ngasih 3 pertanyaan terkait materi yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, menurut kakak kewarganegaraan itu apa sih kak? Kewarganegaraan itu menurut saya kayak suatu status dari sebuah warga dari sebuah negara yang berhubungan dengan negaranya gitu. Pertanyaan kedua, tanggapan kakak tentang kondisi Indonesia sekarang tuh gimana sih? Apalagi warga Indonesia tuh yang kakak tahu ya minim toleransi gitu. Tanggapannya lebih diminimalisir aja kan. Hal yang jangan sampai ada lah di Indonesia, kayak SARA atau penghinaan ras atau segala macam. Kayak ya tertera juga di Pancasila, kayak kita bebas memilih mana aja. Oke, yang terakhir saran kakak nih biar kita tetap saling menghargai walaupun kita tahu tuh kita beda. Yang pertama mungkin banyak ikut sosialisasi ya dari warga atau pemerintahan yang akan mengadakan event-event sosialisasi tentang agama atau tentang sosial di Indonesia. Itu kan buat berpengaruh juga lah buat Indonesia. Terus kayak gimana caranya buat menghargai orang lain, kayak kalau kalian pengen dihargai, kalian tuh harus mikir juga kalau kalian harus menghargai orang lain. Itu aja sih. Oke, itu tanggapan dari Kak Samir. Terima kasih banyak ya Kak. Izin bertanya bang, nama bang siapa bang? Nama gue Rizky. Oke, kalau boleh tahu prodinya apa tuh bang? Gue ngambil prodi logistik. Oke, izin bertanya bang, menurut abang nih pengertian kewarganegaraan itu apa sih? Kalau menurut gue sendiri identitas lu tuh asal negara mana gitu. Oke. Sama gue mau nanya, menurut lo tanggapan tentang masyarakat yang tidak toleransi itu gimana? Kalau menurut gue itu salah banget ya, apalagi kayak di Indonesia nih. Di Indonesia kan ada 6 agama yang diakui dan beberapa banyak suku yang ada di Indonesia ini. Menurut gue toleransi kalau untuk di Indonesia ini harus banget dijunjung tinggi. Oke. Sama terakhir nih bang, mau nanya, saran lo biar Indonesia itu tetap bersatu itu gimana bang? Kalau saran gue sih simpel aja sih. Gue memang analogikannya agama dan suku tuh kayak kamar lu masing-masing. Lu nggak usah masuk ke kamar orang lah. Urusin aja dulu nih kamar lu sendiri. Siap. Kalau misalnya ketika lu kayak gitu, lu bisa menerapkan itu aja. Semuanya damai. Halo bang, boleh tahu namanya siapa? Nama gue Dari prodi mana? prodi manajemen logistik. Gue mau nanya nih bang, pengertian kewarganegaraan menurut lo tuh apa? Menurut gue ya, buat lo menjadi salah satu keanggotaan dalam satu negara. Kalau tanggapan buat orang yang minim toleransi tuh gimana? Waduh, itu mungkin
Kalau dari gue ya mending lu perbaiki diri lagi. Soalnya kan Indonesia itu toleransinya itu mungkin sedikit banget ya, yang ngerti harus toleransi terus, jadi kayak mending belajar lagi. Kalau saran supaya Indonesia tetap satu gimana tuh Bang? Perlunya kesadaran diri dari diri sendiri. Oke, makasih ya Bang. Kakak namanya siapa? Nama gue Irsyad, Dari prodi apa? prodi logistik. Oh, menurut kakak tuh apa sih pengertian kewarganegaraan? Oke, kewarganegaraan ya. Warganegaraan itu bukan sekedar di KTP tercantum WNI atau warga negara Indonesia. Tepatnya di sini warga negara itu gimana caranya kita bisa berperan sebagai warga negara Indonesia, gimana caranya kita bisa menjaga nama baik bangsa Indonesia. Oh, kalau menurut kakak tanggapan tentang orang yang minim toleransi itu gimana? Oke, minim toleransi. Mungkin gue sendiri kurang setuju ya sama orang-orang yang minim toleransi. Karena dari toleransi itu bisa berdampak besar untuk persatuan Indonesia. Jadi kalau toleransi aja nggak bisa kita jaga, bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Menurut kakak, saran kakak apa nih untuk Indonesia tetap maju? Untuk Indonesia tetap maju, pertama, perkuat atau lebih paham terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi simpel lagi nih, Pancasila itu kan dasar negara kita. Kalau dasar negara kita aja kita belum memahami, belum bisa mengimplementasikan dari sila 1 sampai sila 5, itu tidak bisa ada yang namanya kemajuan dari Indonesia itu sendiri. Jadi dari gua sendiri untuk bisa memajukan bangsa Indonesia itu, pahami nilai-nilai Pancasila. Lu pada nggak sholat? Ntar aja, baru juga azan. Ih, lu kok begitu sih? Lu mah kan itu udah ajaran agama lu ya. Lu kan harus menjalani namanya ibadah lu, sholat 5 waktu. Kok lu gitu sih? Ya Allah, sekali-sekali telat dikit, gak ngaruh. Jangan dong. Aja ya. Sekarang kan Dikit lagi, nanggung ini tugas. udah gue ngerjain. Bener nih lu yang ngerjain. Iya. Yaudah deh, nih lu yang ngerjain ya. Ayo, lu pada sholat sana. Tungguin dong, mau sholat juga nih. Lu pada udah sholat? Udah ya, udah. Udah sampai mana, Pat? Masih sini nih. Udah pada keluar? Udah, alhamdulillah. Anak amat ya. Kemana? Ih, gue ada kelas dulu nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi biar berjalan sosial aja. Apa ya nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. serius nih? Iya. Udah deh, gue ke kelas dulu ya. Ya, belajar yang bener, Pat. Banyak. Dadah. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, yang pertama adalah apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah sebuah status yang dimiliki oleh seseorang guna menandakan seseorang itu berasal dari mana dan berkebangsaan apa. Dan yang kedua itu kewarganegaraan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis, dan kedua itu ada asas ius soli, yang ketiga itu adalah asas tunggal, dan keempat adalah asas ganda terbatas. Nah, yang terakhir itu kita tidak lupa dengan apa dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila itu dapat diimplementasikan baik untuk remaja, anak-anak, ataupun lansia yang dapat mempererat satu kesatuan dalam Republik Indonesia. Nah, dan terakhir adalah Tanya Bang, gue mau nanya nih, apa tanggapan lo tentang kewarganegaraan Bang? Ngerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. say hi dulu. Bayar orang. Oh, Napal. Buset, Say apa? hi. Halo. Nyebar mencar. Ya son mesin